Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan materi matematika kelas 7. Oke, langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1, sebuah konveksi dapat menjahit 105 potong pakaian selama 6 hari. 156 hari. Berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari? Oke, pembahasannya ini kan termasuk perbandingan senilai ya. Jadi 6, 150, 21 berapa? Nah, kita menggunakan cara perkalian silang. Maka diperoleh X sama dengan 21 dikali 150 dibagi 6 sama dengan 525. Jadi banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari adalah 525 potong. Oke, lanjut soal nomor 2. Seorang pedagang mampu menjual 28 botol sirup dengan harga 184.800. Pada minggu berikutnya sirup yang terjual 2 lusin. Hitung jumlah uang hasil penjualan sirup tersebut. Nah, sama ya, ini masih perbandingan senilai. Jadi kita tulis 28 184.800 kemudian 14 X. Nah, kenapa kok 14? Karena 2 lusin, 1 lusin kan 12. Jadi kalau 2 lusin 14. Maka ini menggunakan cara perkalian X juga, diperoleh X sama dengan 14 dikali 184.800 dibagi 28. Coret 14 sama 28 nya dibagi menghasilkan 92.400. Oke, jadi hasil penjualan 2 lusin sirup tersebut adalah 92.400. Soal nomor 3, keliling 2 pigora berbentuk persegi berturut-turut adalah 16 cm dan 24 cm. Jadi ada 2 pigora ya yang berbentuk persegi. Tentukan perbandingan luasnya. Nah, keliling persegi itu kan rumusnya 4 dikali sisi. Karena semua sisinya kan sama. Jadi pada keliling pertama yang 16 cm tadi, kita cari sisinya, tinggal 16 dibagi 4 sama dengan 4 cm. Kemudian keliling yang kedua 24 cm dibagi 4 juga sama dengan 6 cm. Tinggal dicari luas persegi, yaitu sisi kali sisi, berarti 4 kali 4 sama dengan 16, 6 kali 6 sama dengan 24. Kita bandingkan 16 banding 24, disederhanakan sama dengan 2 banding 3. Oke. Soal nomor 4, biaya penginapan di suatu hotel untuk 3 hari adalah 525.000. Jika Pak Amir mengeluarkan biaya sebanyak 1.575.000, berapa lama ia menginap di hotel? Nah, 525.000. X hari 1.575. Nah, sama ya, menggunakan perbandingan senilai yaitu perkalian X. Maka diperoleh X sama dengan 3 kali 1.575 dibagi 525 sama dengan 9 hari. Jadi Pak Amir menginap selama 9 hari. Soal nomor 5. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing anak mendapat 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Nah, jadi di sini kan 28 anak mendapatkan 4 kue. Kalau 16 anak, berapa kue? Nah, otomatis kan tambah banyak toh. Jadi ini namanya perbandingan berbalik nilai. Oke, kita cari X-nya dengan cara perkalian L ya. 28 dikali 4 dibagi 16 sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Jadi banyak kue yang diterima adalah 7 potong. Lanjut soal nomor 6. Seorang peternak memiliki 150 ekor ayam. Ia memiliki persediaan pakan yang cukup untuk 6 hari. Jika peternak tersebut membeli 30 ekor ayam lagi, nah, maka persediaan pakannya cukup untuk berapa hari? Sama ya, ini perbandingan berbalik nilai. Jadi kita tulis 150 ekor jadi 6 hari. Kalau 180 ekor jadi berapa hari? Kan ditambah 30. Kita menggunakan perkalian L. Jadi X diperoleh dari 150 dikali 6 dibagi 180 sama dengan, coret 150 bagi 30 sama dengan 5. Jadi persediaan pakannya cukup untuk 5 hari. Soal nomor 7, suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh
8 pekerja. Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 12 hari, maka berapa pekerja yang perlu untuk ditambahkan? Oke, ini juga soal tentang perbandingan berbalik nilai. 8 pekerja untuk 15 hari, berapa pekerja untuk 12 hari? Oke, menggunakan perkalian L ya. Maka X-nya diperoleh dari 8 ke 15 sama per 12. Coret-coret, menghasilkan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, X-nya ini 10. Yang ditanyakan adalah berapa tambahan pekerjanya. Jadi yang ditambahkan adalah 10 dikurangi 8, karena sudah ada 8 kan. Jadi sama dengan 2 pekerja saja. Soal nomor 8. Seorang pedagang membeli 5 kg telur seharga 145.000. 1 kg telur berisi 15 butir. Sesampai di rumah 10 butir telurnya ternyata busuk. 5 butir telur diolah menjadi omelet dan sisanya dijual. Tentukan besar keuntungan atau kerugian. Yang pertama kita tulis dulu harga beli atau modalnya, yaitu 145.000. Oke. 5 kg telur berarti berisi 5 kali 15 sama dengan 75 butir. 75 dikurangi 10 yang busuk tadi, kemudian 5 dibikin omelet. Jadi sisanya adalah 60 butir. Nah, itu telur yang terjual ya, 60 butir. Harga jualnya kan 2.500 per butir, berarti 60 dikali 2.500 sama dengan 150.000. Nah, sekarang kita cek besar mana harga jual dengan harga beli. Ternyata masih besar harga jual. Harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi pedagang itu untung kan ya? Untung berapa? Untung 5.000. Dari 150.000 dikurangi 145.000. Oke? Soal nomor 9. Seorang pedagang membeli minyak 1 karton. Harga 1 karton minyak berisi 12 buah itu adalah 200.000. Jadi 1 karton isinya 12, harganya 200.000. Setelah terjual habis, ternyata pedagang tersebut mengalami kerugian 20.000. Berapa harga jual minyak per buahnya? Bahasanya harga beli 1 minyak 1 karton itu adalah 200.000. Harga jual minyak berarti kan 200.000 dikurangi kerugiannya 20.000. Jadi 180.000. Itu 1 karton ya isi 12. Jadi kalau harga per buahnya tinggal dibagi 12, 180.000 dibagi 12 sama dengan 15.000. Jadi itu adalah harga per buahnya yang dijual oleh pedagang tersebut. Jadi dia jualnya 15.000 per liter minyak. Oke, itu soal nomor 9. Lanjut ke soal nomor 10. Sebuah komputer bekas diperbaiki dengan menghabiskan biaya 200.000. Jika komputer tersebut dijual dengan harga 1.200.000, maka akan memberikan keuntungan 20%. Hitung harga beli komputer, modalnya untuk membeli komputer pertama. Oke, harga pembelian dan perbaikan itu sama dengan harga penjualan dibagi dalam kurung 1 ditambah keuntungan dalam bentuk persentase. Jadi 1.200.000 dibagi 1 ditambah 20%, menghasilkan 1.200.000 dibagi 1 ditambah 0,2 ya. Kita jadikan pecahan desimal. Kemudian 1.200.000 dibagi 1,2 menghasilkan 1 juta. Nah, itu adalah harga pembelian dan perbaikannya. Jadi total harga pembelian atau modal sama dengan 1 juta dikurangi servisnya tadi 200.000, maka menghasilkan 800.000. Jadi itu adalah modal yang digunakan oleh seseorang tadi untuk membeli komputer pertama kali. Oke, lanjut soal nomor 11. Gali membeli sepeda motor bekas dengan harga 7.500. Motor tersebut diservis menghabiskan biaya 500.000. Kemudian dia dijual sepeda motornya dengan harga 8.250.000. Berapa persen keuntungan? Kan pasti untung ya. Berapa persen keuntungannya? Kita lihat pembahasannya. Modalnya 7.500 ditambah dengan biaya servis sama dengan 8 juta. Kemudian dijual dengan harga 8.250. Berarti untungnya dalam bentuk rupiah, yaitu harga jual kurang harga beli kan, sama dengan 250.000. Itu untungnya ya. Berapa persen? Kita cari persentasenya. Persentase keuntungan, untung dalam bentuk rupiah dibagi dengan modal dikali 100%. Jadi 250.000 dibagi 8 juta dikali 100% sama dengan 3,5
125%. Itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh Gale. Oke. Soal nomor 14, soal nomor 12. Zumar meminjam uang di koperasi sebesar 2.400.000 dengan bunga 18% per tahun. Jika lama meminjam 2 tahun, besar uang yang harus dikembalikan Zumar itu berapa? Nah, ini tentang suku bunga tunggal. Rumus untuk mencari bunga dalam bentuk rupiah ya, itu sama dengan modal dikali bunga dalam persen dikali tahun. M B persen T. Nah, sama dengan modalnya kan tadi 2.400.000. Minjam pertamanya dikali 18/100 bunganya 18% dikali 2 tahun lama meminjam menghasilkan 864.000. Nah, itu adalah bunganya saja ya. Jadi kalau mau mengembalikan ya berarti di total jumlah uang yang dikembalikan 2.400.000 ditambah 864.000 sama dengan 3.264.000. Itu adalah uang yang harus dikembalikan. Oke, mudah sekali ya. Lanjut soal nomor 13, keuntungan yang paling besar dari tabel di bawah ini adalah, nah, ada tabel ya, harga beli modal dengan keuntungannya berapa persen. Kita cari yang paling besar untungnya ya. Nomor 1, keuntungannya 20%, modalnya 1 juta. Jadi tinggal 20/100 dikali 1 juta sama dengan 200.000. Nomor 2, keuntungannya 10%, modalnya 1.500.000. 10/100 kalikan 1.500.000 sama dengan 150.000. Nomor 3, keuntungannya 30%, 30/100 dikali 500.000 modalnya sama dengan 150.000. Jadi yang paling besar adalah nomor 1. Nah, itu yang paling besar ya. Karena dia paling besar 200.000. Lanjut soal nomor 14. Dava akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Nah, ada di tabel itu ya tokonya ya. Jadi ada baju celana, harganya sama 80.000 dan 100.000, tapi di setiap toko itu memberikan diskon yang berbeda. Kita cek satu-satu ya. Mulai dari toko Rame. Toko Rame harga bajunya 80.000 di diskon 25%, berarti dikali dengan 100 dikurangi 25%, jadi 80.000 dikali 75% sama dengan 60.000 harga baju. Kemudian harga celana 100.000 dikalikan diskonnya 10%, jadi 100 dikurangi 10 sama dengan 90%, sama dengan 90.000. Jadi total kalau beli di toko Rame harga baju dan celana itu sama dengan 150.000. 60.000 ditambah 90.000 kan. Oke, toko Rame. Kemudian cek di toko Damai. Harga bajunya 80.000 dikali diskonnya tadi 20%. Jadi 100 dikurangi 20 sama dengan 80% sama dengan 64.000. Harga celananya 100.000 dikali diskonnya 15% kan. Berarti 85% sama dengan 85.000. Jadi totalnya adalah 149.000. Toko Senang. Harga bajunya 80.000 dikali diskonnya 15% sama dengan 68.000. Harga celana diskonnya 20% sama dengan 80.000. Totalnya adalah 148.000. Toko Indah dengan cara yang sama, diperoleh harga baju 72.000, harga celananya 75.000. Jumlahnya 147.000. Jadi yang paling murah, yang paling mahal dulu itu adalah toko Rame ya, 150.000 tadi. Yang paling murah adalah toko Indah. Gampang kan ya untuk mencari diskon. Soal nomor 15. Dalam sekantong beras tertulis bruto sebesar 80 kg. Jika diketahui berat tara adalah 5% dari bruto, maka hitunglah netonya dalam bentuk kilogram. Oke, diketahui brutonya kan 80 kg. Bruto itu kan berat kotor, hasil dari neto ditambah tara. Taranya 5% dari bruto. Yang ditanyakan adalah neto sekantong beras dalam bentuk kilogram. Untuk menghitung neto sekantong beras, terlebih dahulu kita harus mencari taranya dulu dengan menggunakan persamaan berikut. Tara sama dengan 5% dari bruto. Berarti 5% dikalikan 80 kg sama dengan 4 kilo. Nah, kemudian setelah taranya diketahui, menghitung neto menggunakan persamaan berikut. Neto sama dengan bruto dikurangi tara ya. Jadi 80 kg dikurangi 4 kilo sama dengan 76 kg. Nah, seperti itu. Jadi netonya diketahui 76 kg. Oke, sampai di sini dulu untuk
pembahasan latihan soal kelas 7. Semoga videonya bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah penjelasan ataupun salah kata. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.